Yahoo! Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya, Damai Jeliwu SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli, unit kerja UPTD SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Utara, dengan pengajar praktik Ibu Basilisa Sarumaha SPD dengan fasilitator Ibu Muasyoma MPD. Saya Happy Kardiani Mendova SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli, unit kerja UPTD SD Negeri 075029 Lele Anaam, dengan pengajar praktik Ibu Luciana WAU SPD dengan fasilitator Ibu Muasyoma MPD. Saya Arniman Zegua SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli, unit kerja UPTD SMP Negeri 7 Gunung Sitoli, dengan pengajar praktik Ibu Luciana WAU SPD dan fasilitator Ibu Muasyoma MPD. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Selamat sore ibu-ibu berdua. Selamat sore Pak. Baik, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya, di mana di bagian ini saya akan menilai dan mengamati praktek pelaksanaan coaching yang Ibu Happy lakukan terhadap Ibu Arniman. Kali ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktek coaching yang akan kita lakukan, yaitu melalui alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Namun pada pelaksanaan coaching kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Arniman, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Arniman kembangkan dalam kegiatan coaching untuk sore hari ini? Nah, baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah dapat meluangkan waktu pada saat ini sebagai supervisor kepada kami pada kegiatan sesi coaching bersama dengan Ibu Happy. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan tentang kompetensi apa yang akan dilihat yang pada kegiatan coaching kali ini, saya berharap pada coaching hari ini kompetensi yang hadirkan, saya mau agar kompetensi yang saya hadirkan itu adalah kesiapan diri saya, kehadiran penuh ke diri saya dalam proses coaching kali ini, sehingga benar-benar saya benar-benar fokus pada coaching di sore hari ini. Segala sesuatu hal lain dapat saya awaskan sehingga saya fokus pada pembicaraan bersama dengan Ibu Happy, sehingga alur dan solusi dari pembicaraan kami nanti bisa terselesaikan dengan baik. Oh ya Bu ya, baik. Kemudian saya mau tanyakan yang kedua Bu, kompetensi mana yang saya amati secara aktif dan spesifik akan Ibu Arniman lakukan nantinya? Saya melihat Pak, kompetensi yang saya harapkan untuk bisa Bapak amati sebagai supervisor di sini nanti adalah pada saat kompetensi reaksi aksi nyata ya, rencana daripada Ibu Happy terhadap solusinya, yang mana seperti apa reaksi aksi yang dia dapatkan dari pembicaraan kami, dari seluruh masalah yang mungkin akan dia sampaikan nanti kepada saya, sehingga ada tindak lanjut seperti apa reaksinya dan langkah-langkah selanjutnya. Baiklah, jadi Ibu Arniman harus mengingat nanti kompetensi yang dilontarkan oleh Ibu Happy ya? Iya Pak. Baik, pertanyaan yang ketiga Bu, pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pelaksanaan coaching untuk sore hari ini? Nah, indikator yang menjadi ketercapaian pembicaraan kami pada coaching sore hari ini menurut saya adalah adanya solusi dari hasil pembicaraan kami. Mungkin nanti Ibu Happy akan menyampaikan kepada saya, kami akan saling bersharing tentang kekhawatiran
beliau rasakan, dan dari semua pembicaraan kami dia sebagai coach, beliau sebagai coach dapat mendapatkan solusi dari semua pembicaraan kami, sehingga benar-benar pembicaraan kami kali ini akan berjalan dengan baik dan beliau juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang dia rasakan. Oh iya, berarti indikator untuk sore hari ini yang Ibu harapkan dari Ibu Happy yaitu agar coaching bisa menemukan sendiri solusi yang sedang ia hadapi. Iya, Begitu betul, ya. betul. Baik, untuk pertanyaan untuk sesi pertama ini selesai. Sekarang silahkan Ibu Arniman dan Ibu Happy melaksanakan coaching, dan saya akan mengadakan yang namanya observasi selama melaksanakan coaching dari Ibu Arniman dan Ibu Happy, dan saya akan menilai nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi waktu saya berikan kepada Ibu Arniman dan Ibu Happy. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nah baik Ibu Happy, kita akan memulai kegiatan kita coaching pada sore hari ini. Selamat sore Bu Happy. Selamat sore Bunda. Apa kabarnya sore hari ini Bu? Sehat Bunda. Luar biasa ya, saya sangat senang Ibu dalam keadaan sehat. Nah baik Bu Happy, saya amati dari tadi nih Ibu kurang semangat ya. Berbeda dengan hari sebelumnya ya Bu Happy ya. Kalau saya tidak salah ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa nih Bu Happy? Itu Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana ya Bu ya. Kira-kira apakah ada waktu Ibu? Mohon maaf sebelumnya Bu, seandainya saya mengganggu Ibu. Jangan sungkan-sungkan Bu Happy, tidak apa-apa. Saya ada waktu luang kok, ada waktu kosong untuk sore hari ini. Boleh Bu, silakan diceritakan ya Bu. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini atau belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pemikiran saya tak bisa tenang loh Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu apa yang bisa saya bantu untuk bisa mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan juga apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita di sore hari ini nantinya? Saya berharap Bu akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Baik. Nah baik, kalau begitu masih ada yang mau Ibu dapatkan nanti di sesi pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapat solusi dari Ibu. Amin amin ya Bu ya. Semoga dari pembicaraan kita kali ini nanti untuk beberapa menit ke depan Ibu bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah atau ketidaknyamanan Ibu dengan situasi belakangan ini. Nah baik Bu, saya persilakan, monggo kalau diizinkan boleh mungkin Ibu bisa berbagi cerita dengan saya tentang keluh kesah Ibu. Iya Bu. Jadi begini Bu, apakah Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Bapak pengawas mengadakan supervisi di kelas saya. Jadi waktu itu Bapak pengawas menegur saya Bu. Oh iya, betul. Saya ingat Bu ya, beberapa hari yang lalu datang Bapak pengawas ya. Tapi kira-kira ada apa ya Bu? Kenapa Ibu bisa dapat teguran? Kalau menurut saya masalahnya tidak serius sekali Bu. Oh tidak serius. Namun kalau meskipun begitu ya Bu Happy mungkin bisa berbagi lah seperti apa sih sebenarnya. Jadi begini Bu, Bapak pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Oh proses pembelajaran itu yang dinilai Bapak pengawas ya. Nah baik, sepertinya emang seperti apa sih proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini? Apakah kurang bagus manajemen kelasnya atau seperti apa Bu, sehingga dapat sedikit teguran dari Bapak pengawas? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu apa tanggapan Ibu pada saat merespon kritikan ataupun teguran dari pengawas? Jadi saya sejujurnya Bu ya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber. Jadi saya gunakan sumber belajar itu dari buku-buku referensi
referensi dari perpustakaan. Dan bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu izin bertanya lebih lanjut lagi ya Bu. Kira-kira selama ini mungkin kalau bisa Ibu ceritakan apa saja sih langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Jadi begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber belajar dari perpustakaan, dan juga saya menggunakan atau menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Nah jadi kira-kira kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks kalau begitu? Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sih Bu udah mulai bagus ya model seperti itu. Kemudian soal outputnya nih Bu, hasilnya dari yang Ibu lakukan ini, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang Ibu sampaikan? Ya, kita ketahui nih bahwa dalam proses pembelajaran ya kita harus memperhatikan karakter anak-anak didik kita tentunya kan Bu, profil anak didik kita juga, dan juga tentunya anak-anak didik kita ini pastinya proses belajar mereka itu pasti berbeda-beda kan? Bukan begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ya Bu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, kalau begitu itulah pentingnya Bu. Selain daripada sumber-sumber belajar yang Ibu sampaikan tadi, kita juga boleh ya, atau mestinya juga boleh menggunakan buku teks itu sebagai pegangan. Saya rasa itulah alasan beliau sebagai pengawas menegur sedikit Ibu di sana. Dan supaya Ibu juga bisa tetap boleh menggunakan sumber belajar itu yang dari YouTube kah, dari perpustakaan, tapi jangan lupa juga menggunakan buku teks ya Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nah baik Bu, setelah bercerita ya saya lihat ini pembicaraan kita sudah mulai berjalan nih. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Jadi sebelumnya dulu Bu, saya sangat berterima kasih. Terus terang Bu, saya merasa lega, agak nyaman sedikit Bu. Tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati ini Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai juga Bu. Oh, masih resah begitu ya Bu. Lalu masih seperti apa sih yang masih resah ini sehingga biar bisa kita dapatkan solusi nantinya? Jadi sebetulnya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini terhadap Bapak Kepala Sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari Bu. Oh jadi seperti itu, berarti masih berhubungan tentang supervisi tadi ya oleh pengawas ya. Bapak pengawas menegur Ibu dengan tidak menggunakan buku teks, dan kemudian setelah itu Ibu juga pasti mungkin membela diri ya pada saat itu. Nah baik, lalu setelah kemudian mungkin pengawas mungkin merasa tersinggung ya, sehingga datang berbicara kepada kepala sekolah ya Bu ya. Begitu ya saya lihat dari yang Ibu sampaikan, sehingga dia menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang seperti apa Ibu proses pelajarannya di dalam kelas. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya yang pertama sebenarnya Ibu coba tenangkan diri dulu ya, kemudian merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri maksud saya di sini adalah jika seandainya nanti misalnya nih Ibu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, nah di sana Ibu bisa bercerita seperti apa sih sebenarnya kejadiannya, dan bisa saja juga saya yakin beliau sebagai kepala sekolah akan juga mencoba memberikan wawasan yang lebih banyak nih sama Ibu, memberikan nasihat dan saran yang bisa membangun Ibu dalam proses pembelajaran, dan bahkan lebih-lebih bisa menyemangati Ibu saya rasa. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin Bu, amin ya. Nah baik, apa yang sudah kita bahas ini secara bersama-sama tadi Bu, kira-kira
Ibu selanjutnya dengan apa yang sudah kita ceritakan? Jadi begini Bu, jadi saya berniat akan menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Bagus juga itu, ide yang bagus Bu. Namun kira-kira masih adakah yang lain yang akan jadi rencana Ibu ke depan? Jadi Bu, begini, saya akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Oh begitu ya Bu ya. Dan kemudian saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar untuk mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, yang seperti yang saya ceritakan tadi, juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa juga merasa nyaman dengan apa yang saya terapkan selama ini. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah luar biasa ya Bu, langkah-langkahnya sangat tersusun dengan rapi ya. Saya sangat salut dengan pencapaian rencana yang akan Ibu lakukan ke depan. Nah baik Bu, saya sangat merasa tersanjung dengan setiap langkah uraian yang sudah disampaikan tadi. Nah kedepannya Bu, untuk ya segala rencana ya tindakan yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat ini? Apa yang akan Ibu lakukan dan kapan mungkin bisa dilakukan? Begitu Bu. Jadi mengenai hal ini Bu, mengenai pembicaraan kita ini dengan secepatnya saya akan eksekusi Bu, atau saya laksanakan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya saya juga akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya Bu ya, komitmen Ibu tentang rangkaian tadi dan dilakukan secepat mungkin ya Bu ya. Nah baik, selanjutnya nih Bu ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih di sesi kali ini. Kira-kira Ibu masih butuh dukungan apa sehingga nanti komitmen Ibu nih bisa terlaksana dengan baik dan terarah juga? Nah terkait masalah ini juga masih dalam pemikiran saya Bu. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru tentang mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Bu. Wah baik Bu, terima kasih, ide yang sangat bagus sekali. Semoga segera dapat terselesaikan dengan baik dan juga kita harap Ibu dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang baik ya Bu ya, dengan semangat dan juga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktu, kesempatan Ibu, saran-saran Ibu dan masukan. Jadi sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk para murid kita ke depan. Baik Bu, terima kasih ya. Oke, tidak apa-apa. Kita sebagai guru ini memang saling bersharing-sharing, tukar pikiran juga ya Bu ya. Baik, tetap semangat ya Bu, jadi guru yang hebat dan jadi guru yang mengasihkan untuk anak-anak didik Oke kita. Bu, baik. Terima kasih untuk pembicaraan hari ini dan saya sangat senang. Izin Bu, saya akan melanjutkan proses pembelajaran saya di kelas ya Bu ya. Oh iya Bu, silakan. Terus semangat ya Bu. Oke Bu. Baik, praktek coachingnya untuk sore hari ini sangat luar biasa. Ibu Arniman sebagai coach untuk sore hari ini dan Ibu Happy sebagai coach. Dan saya mengamati bahwa selama pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Arniman dan Ibu Happy sudah sesuai dengan alur tirta. Dan saya sudah bisa membedakan tadi dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Dan untuk melengkapi praktek coaching kita hari ini, Bu Arniman, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai penutup kepada Ibu Arniman selaku coach untuk sore hari ini. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Baik, pertanyaan pertama. Apa indikator keberhasilan dari praktek coaching untuk sore hari ini? Baik Pak, terima kasih. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching untuk sore hari ini antara saya sebagai coach dan Ibu Happy sebagai coach,
saya melihat Ibu Happy selaku coach di sini dapat menemukan rencana-rencananya sendiri dan kemudian dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, jadi Ibu Happy ya sudah bercerita tadi dan dapat merencanakan sendiri dan dapat juga mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oh, berarti dari indikator keberhasilan yang Ibu Arniman maksud di sini, Ibu Happy bisa menemukan solusi yang ditemukan dengan sendiri oleh Ibu Happy sendiri ya. Oke. Selain itu, kompetensi apa yang Ibu capai selain menghadirkan diri Ibu Arniman secara utuh selama pelaksanaan coaching untuk sore hari ini? Baik Pak, terima kasih. Sama halnya dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi di prasupervisi, saya mengatakan agar saya bisa menghadirkan kompetensi diri saya sendiri adalah kehadiran penuh presence-nya, dan selain itu saya kompetensi yang dapat dihadirkan selain diri saya, yaitu saya menjadi saya menjadi coach, menjadi pendengar setia di sini Pak, pendengar aktif ya, yang mana saya bisa mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach, dan saya sudah menjadi pendengar yang baik sehingga proses coaching bisa berjalan dengan baik juga. Dan kemudian setelah saya mendengarkan menjadi pendengar yang baik, saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang baik juga sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan perbincangan yang disampaikan oleh coach tersebut. Baiklah Ibu Arniman dengan Ibu Happy, dengan berakhirnya pertanyaan saya kepada Ibu Arniman dan Ibu Arniman sebagai coach dan Ibu Happy sebagai coach, maka berakhir pula lah kegiatan coaching kita untuk sore hari ini. Dan mari saya sapa Bapak dan Ibu Happy dan Ibu Arniman dengan bahasa daerah kita Nias. Yahobu. Yahobu.